Shalom Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir mengapa Yesus memulai mujizatnya bukan di bait Allah, bukan di tengah keramaian, tetapi di sebuah pesta pernikahan yang hampir gagal karena hanya kehabisan anggur? Apakah hanya soal anggur, atau ada makna yang jauh lebih besar? Renungan kita hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ke-11 dengan judul Renungan kita adalah bukan sekedar anggur. Bapak Ibu Saudara, peristiwa di Kana adalah mujizat pertama Yesus, tapi Yohanes menyebutnya sebagai tanda, bukan sekedar keajaiban, melainkan penyingkap jati diri Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa. Ketika Maria berkata, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Itu adalah sebuah ungkapan iman. Ia percaya bahwa Yesus bukan hanya anaknya, tetapi pribadi yang ilahi, yang sanggup menolong bahkan dalam kebutuhan sehari-hari. Iman sejati bukan hanya percaya Yesus sanggup menyembuhkan yang sakit, tapi juga ia hadir di tengah masalah rumah tangga, pekerjaan, maupun masalah relasi kita. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini dalam Yohanes pasalnya yang kedua. Di sana para pelayan disuruh mengisi tempayan besar dengan air. Aneh sepertinya dan tidak masuk akal, tapi satu hal yang penting, mereka taat, dan dari ketaatan yang sederhana itu terjadilah mujizat yang memuliakan Tuhan. Seringkali mujizat Tuhan terjadi bukan karena spektakulernya doa kita, tapi karena kita taat pada arahan Tuhan Allah. Bahkan ketika kita tidak mengerti sepenuhnya. Dalam renungan kita hari ini, mari kita pikirkan bersama. Apakah kita menyadari kehadiran Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita, bahkan dalam hal-hal kecil, atau kita hanya mencari Dia hanya pada saat hal besar saja? Bapak, Ibu, Saudara, percayalah, jika Yesus sanggup mengubahkan air menjadi anggur, Dia juga sanggup mengubahkan hidup kita. Kita perlu menyadari kehadirannya dan taat kepadanya, meskipun dalam hal terkecil sekalipun. Kiranya renungan firman Tuhan kita hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.